Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar? Baik, kita bersyukur pada Tuhan sore hari ini diberikan cuaca yang cerah, amin. Kita bisa datang kepada Tuhan pada sore hari ini. Saatnya kita memberi yang terbaik bagi Tuhan, berikan pujian, penyembahan yang terbaik bagi Tuhan, amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Betapa kami bersyukur padamu Tuhan. Kesempatan sore yang indah ini kami kembali datang ke rumah-Mu yang kudus. Kami rindu sore hari ini untuk datang Tuhan. Kami mau mengalami Tuhan. Kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Maka gairahkan kami dalam memuji menyembah Tuhan. Berikan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan pada saat kami memuji menyembah Engkau Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Roh Kudus. Hanya kuasa Roh Kudus yang mencengkeram siapkan hingga kami diberikan karya, diberikan semangat dalam memuji menyembah Tuhan. Ajar kami terus memberi yang terbaik bagi Tuhan. Karena dalam hadirat Tuhan ada ketenangan, ada kelepasan, ada pemulihan, ada mujizat Tuhan sediakan buat kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Ini rindu kami memuji, menyembah, muliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Satu hal yang selalu ku rindu, kehadiran-Mu. Satu hal yang jadi hasratku, menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan-Ku, ku sujud menunggu. Curahkan urapan-Mu saat ku sembah. Yesus, Yesus, Kau dambaan-Ku, ku sujud menunggu. Curahkan urapan-Mu saat ku sembah. kasih Tuhan.
Terima kasih. Yesus termulia, Yesus terbesar dalam hidup kami. Engkau terutama dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Shanayara la bala bala takaya, Shanayara la bala bala bapa bapa takaya, Shanayana yara la takaya mo. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Hanya Engkau yang kami sembah Tuhan, hanya Engkau yang kami cinta Tuhan. Tidak ada yang lain di bumi yang mempunyai surga, hanya Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Karena Engkau Allah yang mulia Tuhan, Bapa yang kami cinta, Bapa yang kami sembah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini hormat kami Tuhan, ini pujian kami, ini sembah kami Tuhan. Ku cinta, ku sembah, ku puja Kau, mulia nama-Mu seluruh bumi. Mulia nama-Mu, mulia nama-Mu, mulia nama-Mu seluruh bumi. Yesus ku cinta. Sambil bangkit berdiri katakan bersama-sama, Yesus ku cinta. Yesus ku cinta, ku sembah, ku puja Kau, mulia nama-Mu seluruh bumi. Mulia nama-Mu,
angkat kedua tangan kita bersama-sama. Berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan Allah kita yang mulia. Mulia namamu seluruh bumi. Angkat suara dan hatimu, katakan mulia namamu. Mulia namamu, Yesus mulia. Mulia namamu. Mulia namamu seluruh bumi. Katakan mulia namamu. Mulia namamu. Engkau mulia Tuhan. Mulia namamu. Yesus mulia. Mulia namamu seluruh bumi. Segenap hati, segenap jiwa, katakan mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita yang mulia. Haleluya, haleluya. Yesus mulia, Raja mulia. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan, di bumi maupun di surga. Hanya Yesus yang mulia, hanya Yesus yang kami sembah, hanya Yesus yang termulia dan termasyhur, nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Kami siap memuliakan Engkau lebih lagi Tuhan. Kami siap bersorak-sorai memuji Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ada semangat sore hari ini, amin. Segala puji syukur hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Kami mau bersorak
itu pasti ada kemenangan, amin. Siap bersorak-sorai buat Allah kita lebih lagi, amin. Bersorak-sorai, muliakan namamu Tuhan. Ajaib di tempat ini Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sore hari ini biarlah hati kita benar-benar datang dengan rasa haus dan lapar akan Tuhan. Hati kita benar-benar mau menyenangkan hati Tuhan. Pada setiap hal yang kita kerjakan, pada saat kita menyenangkan Tuhan, Tuhan akan memberkati dengan luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Apapun masalah kita, datang pada Tuhan. Dialah sumber dari segala-galanya. Jangan mencari mujizat, tapi cari Tuhan yang hidup. Karena dialah sumber dari segala-galanya. Kalau kita hanya mencari kesembuhan, kalau kita hanya cari berkatnya, itu hanya sementara. Tapi kita cari Tuhan, sumber dari segalanya, maka engkau akan diberikan segala-galanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu,
saat ku memujimu. Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Satu sembah ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah Tuhan, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Saat menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan. Saat ku sembah Tuhan, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku rasakan kehadiranmu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Tuhan, kami sungguh merasakan kehadiran-Mu pada sore hari ini, dan kami rindu Engkau menyatakan pribadi-Mu lebih lagi atas kami semua di tengah-tengah kami pada sore hari ini. Biar setiap kami sungguh-sungguh kami boleh merasakan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang lebih dahsyat lagi pada sore hari ini. Berkarya, bekerjalah Engkau di tengah-tengah kami ya Tuhan. Biar kuasa-Mu sungguh-sungguh Tuhan melimpah bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bekerja dan berkaryalah Tuhan, buat kami mengerti, memahami setiap ajaran, didikan, dan apapun yang Tuhan lakukan kepada setiap kami pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami siapkan seluruh hidup kami untuk kami boleh belajar firman-Mu. Kami siap untuk mendengar dan melakukannya demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita semua yang siap katakan amin. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kesempatan yang indah pada sore hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Tuhan untuk kita kembali sama-sama kembali belajar firman Tuhan. Dan mari saatnya kita akan sama-sama persiapkan hidup kita, diri kita untuk kita belajar firman Tuhan. Masih terkait dengan persiapan kita untuk memasuki tahun kelimpahan, maka mari kita sore hari ini akan belajar bersama-sama. Kita akan membuka di dalam Sefanya, Bapak Ibu Saudara kasih di Tuhan. Sefanya pasal yang ketiga, Sefanya pasal yang ketiga. Kita baca mulai ayat yang ke-12 hingga 13. Sefanya pasal yang ketiga ayat 12-13.
Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan, yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat ayat yang ke-12. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Sefanya hidup pada masa orang Israel ada di pembuangan di Babel, sehingga orang Israel yang terima firman ini jelas dalam kondisi di mana mereka masih diperbudak, atau kalau bahasa kita mungkin dijajah oleh bangsa penjajah. Cuma bedanya kalau bayangan kita penjajah itu kan bangsa asing datang ke tempat kita gitu ya, ke negara kita pada zaman dulu. Tapi ini tidak. Mereka yang diangkut ke Babel, orang Israel yang diangkut ke Babel, lalu mereka kemudian diperbudak di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, sehingga firman ini datang dalam situasi kondisi di mana mereka bahasa manusianya ya menderita. Karena bahasa diperbudak tidak ada yang enak, Bapak Ibu Saudara gitu ya. Namanya diperbudak pasti nggak enak. Nah, jadi situasinya adalah bahwa mereka itu sedang dalam kondisi yang ya sebut saja terpuruk, menderita gitu ya, karena kondisi perbudakan itu. Nah, lalu Sefanya diutus Tuhan untuk datang menyampaikan sesuatu. Ya, apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui Sefanya adalah bahwa Tuhan akan membiarkan ada satu kelompok, sekelompok umat gitu ya. Dalam bahasa ayat 12 itu ada hal yang menarik Bapak Ibu Saudara. Kelompok itu adalah kelompok orang yang rendah hati dan lemah. Perhatikan ada kata-kata ini, lemah. Jadi seolah-olah kelompok ini memang kelompok yang tidak berdaya. Seolah-olah kelompok ini adalah kelompok yang tidak bisa ngapa-ngapain. Secara manusia jelas memang iya, karena mereka tidak bisa melakukan pemberontakan, revolusi, dan lain sebagainya untuk mereka melepaskan diri dari perbudakan Babel. Tetapi mengapa kata-kata ini dipakai oleh Tuhan? Untuk menunjukkan kepada mereka satu keadaan di mana mereka memang tidak bisa ngapa-ngapain. Yang mereka hanya lakukan adalah mencari perlindungan pada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk masuk pada masa yang Tuhan janjikan kepada setiap kita, ada satu kondisi dan keadaan yang perlu dipersiapkan, yaitu salah satunya adalah mempersiapkan sebuah keadaan, mempersiapkan sebuah kondisi, mempersiapkan di mana keberadaan kita ini haruslah menjadi kelompok orang yang rendah hati, lemah. Lemahnya bukan berarti kemudian kita akhirnya bisa ditindas dan diperlakukan sedemikian rupa seperti orang Israel yang diperbudak di Babel. Memang mungkin arti kata itu menjadi tidak nyaman di telinga ketika itu terdengar. Tetapi prinsip yang diajarkan oleh firman Tuhan agar umat itu mencari perlindungan. Kuncinya ada di situ Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Orang yang merasa dirinya mampu, orang yang merasa dirinya kuat, orang yang merasa dirinya bisa, tidak akan pernah menyadari bahwa dia memerlukan Tuhan. Bahkan ketika seseorang itu tinggal dalam ya katakanlah saja aktivitas rohani yang cukup banyak, tetapi ketika orang melakukannya tanpa sebuah kesadaran bahwa aku membutuhkan perlindungan Tuhan, maka orang itu akan melakukan aktivitas rohaninya dalam keadaan sombong, dalam keadaan yang rutinitas, dalam keadaan di mana ia mengandalkan kekuatannya sendiri. Bapak Ibu Saudara, ada yang unik dalam ayat yang ke-13, tolong bisa ditayangkan. Ayat 13 berkata, saya ulang dari kalimat B ya. Dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan, yakni sisa Israel. Ketika saya sedang mempersiapkan apa ya Tuhan yang harus saya sampaikan untuk minggu depan, lalu saya mendengar sebuah khotbah begitu ya. Khotbahnya memang tidak melulu dari ayat ini, tetapi ayat ini begitu rupa
berbicara kepada hati saya dan Tuhan tuntun saya untuk menyampaikan ini. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, sisa Israel. Nanti akan saya kaitkan dengan 1 Korintus pasal yang ke-10. Bapak Ibu Saudara mungkin bisa siapkan dulu gitu ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa orang Israel yang diperbudak di Babel itu tidak semuanya pada akhirnya sekalipun mengalami kondisi yang sama. Kondisi yang sama itu yang saya maksudkan, mereka sama-sama diperbudak, bahasanya sama-sama mereka sulit beribadah, bahasanya mereka sama-sama tidak bisa bebas melakukan keinginan hati mereka. Dalam situasi yang sama menghasilkan karakter yang berbeda, kalau saya boleh pakai kata itu. Menghasilkan sikap hati yang berbeda. Sikap hati yang berbeda ini membuat Tuhan pada akhirnya mengumpulkan sisa, gitu bahasanya. Sikap hati yang berbeda yang dialami oleh orang Israel menyebabkan Tuhan mengumpulkan sisa. Sisa itu yang bagaimana? Yang tadi kita sudah baca. Adalah mereka-mereka yang dalam situasi kondisi tekanan tertentu, dalam kondisi situasi mereka diperbudak, itu tetap bertahan dalam kerendahan hati, tetap bertahan dalam mencari perlindungan kepada Tuhan. Berarti sebagian yang lain tidak mencari perlindungan kepada Tuhan. Berarti sebagian yang lain sikap hatinya tidak merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan ini yang tidak akan digunakan oleh Tuhan. Ini yang tidak akan dikembalikan oleh Tuhan ke Yerusalem. Yang Tuhan kembalikan ke Yerusalem hanya sisa. Sisa ini adalah orang yang masih punya kualitas hati. Katakan sama-sama, kualitas hati. Sisa ini adalah orang-orang yang masih punya pengharapan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang masih mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Inilah sisa yang akan dibawa pulang Tuhan ke Yerusalem. Kalau saya pakai istilah yang kemarin menjadi pembahasan kita, mereka inilah yang akan masuk pada negeri yang berkelimpahan, yang lainnya ditinggal. Bapak Ibu Saudara coba cermati baik-baik. Tidak semua umat Tuhan yang sama-sama diperbudak pada akhirnya dibawa Tuhan pulang ke Yerusalem. Tidak semua. Hanya mereka yang rendah hati dan cari perlindungan Tuhan. Bisa dilanjutkan di ayat ini Bapak Ibu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman. Sisa ini, sisa yang hatinya punya kualitas yang bagus ini, inilah yang tidak akan melakukan kelaliman, tidak bicara bohong. Karena bapak pembohong adalah iblis. Jadi kalau yang suka bohong itu artinya anak iblis. Coba kasih tahu kanan kiri, bukan kamu tapi. Amin. Amin. Bicara bohong, bohong itu bapaknya adalah iblis. Jadi kalau ada orang Kristen yang masih suka bohong, ya kata orang sih dikit-dikit gak apa-apa lah, kecil-kecil bohong kecil gak apa-apa lah. Pohon Natalnya udah dipasang, oh udah ya beneran. Namanya udah dipasang, sudah, padahal ada yang belum gitu kan misalnya. Bohong dikit, kata orang bohong dikit. Tapi kalau masih suka bohong, itu artinya bukan anak Tuhan. Anaknya ya karena bapak pendusta itu kan iblis. Baik. Lalu sisa itu adalah mereka yang tidak melakukan kelaliman, tidak bicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu, ya samalah saya kira. Artinya mereka menjaga kejujuran hidup mereka. Sisa, perhatikan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya tegaskan. Tidak semua yang diperbudak di Babel dibawa Tuhan pulang ke Yerusalem. Tidak semua. Tuhan cuma akan cari sisa. Sisa itu yang bagaimana? Yang punya kualitas hati. Itu yang dibawa Tuhan masuk pulang ke Yerusalem. Untuk masuk pada tahun kelimpahan. Kemarin kita bicara tentang menguduskan diri. Ya, sama. Prinsipnya sama.
Hari ini kita cuma mau belajar menegaskan bahwa enggak semua nanti pada akhirnya kalau masuk ke tahunnya mungkin masih sama-sama masuk tahun yang baru. Tapi siapa yang akan menikmati kelimpahan di tahun 2024 adalah yang hidupnya seperti sisa Israel. Apa itu? Yang menjaga hatinya, kualitas hatinya tetap dijaga dengan baik. Kasih tahu kanan kiri, katakan, mari jaga kualitas hati kita. Jaga kualitas hati kita. Gak mudah loh saudara. Tekanannya banyak. Tekanannya banyak. Godaannya banyak. Serius. Tetapi ayo sama-sama kita mulai belajar ngerti. Karena kalau gak jaga kualitas hati Bapak Ibu Saudara, gak masuk pada dalam bahasa ini kelompok sisa. Kalau nggak masuk kelompok sisa dalam konteks pengertian mereka, sifanya adalah nggak masuk Yerusalem. Kalau dalam konteks bahasa kita, nggak masuk dalam kelompok sisa, nggak akan menikmati kelimpahan, nggak akan menikmati tahunnya ikut masuk, tapi nggak menikmati blessingnya, tidak menikmati kelimpahannya. Bapak Ibu Saudara, mari persiapkan diri kita. Berat memang Bapak Ibu Saudara. Saya sangat mengerti. Sangat berat, sangat berat. Tidak hanya faktor-faktor yang secara jasmani kelihatan, tapi secara hati, secara batin, secara perasaan, secara jiwa, pikiran, itu akan sangat-sangat menguras. Sangat-sangat menguras, sangat-sangat menguras. Tapi tetaplah jaga kualitas hati kita, katakan amin. Saya bersyukur berada di tengah-tengah keluarga CSK yang sangat menolong saya, sangat membantu saya. Dan saya sangat bersyukur saya berada di tengah-tengah keluarga yang dipakai Tuhan untuk mendidik dan mengajar saya. Bahkan kadang-kadang Tuhan pakai CSK Family untuk menghajar saya. Dan saya sangat bersyukur karena artinya Tuhan sedang ingin memperbaiki kualitas hati saya. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara masih mau bersama-sama dengan kami sampai dengan hari ini. Perjalanan kita di tahun 2024 ke depan tidak akan menjadi lebih mudah. Tetapi bukan berarti tidak bisa kita lalui, katakan amin. Jelas tidak akan mudah, serius. Saya tidak tahu dapat bahasa ini dari mana, tapi saya merasa itu sangat-sangat benar gitu ya. Tidak akan lebih mudah. Tetapi bukan berarti nggak bisa. Asal mari sama-sama kita hidup sebagai keluarga. Keluarga itu saling menopang. Nek ada yang kurang, yang berlebih bantu yang kurang. Yang kurang juga membantu yang berlebih. Loh kok bisa bantu? Ya bantunya dalam bentuk yang lain yang dibutuhkan. Tapi itulah artinya kita menjadi sebuah keluarga, Bapak Ibu Saudara. Mana yang kelihatan memang perlu dibantu dalam bentuk apapun, bantu. Itu keluarga. Keluarga itu prinsip 1 Korintus 13-nya jalan kasih. Kasih itu menutupi banyak dosa, menutupi banyak pelanggaran, percaya segala sesuatu, sabar, dan seterusnya dan sebagainya. Keluarga itu seperti itu. Memang perjalanannya menjadi tidak mudah. Saya punya 3 anak kandung, masing-masing punya karakter yang berbeda, punya kemampuan yang berbeda, punya kebisaan, sebut saja bahasa rohaninya talenta yang berbeda. Keberbedaan itu bisa membuat saya jadi jengkel dan marah. Tapi saya mau belajar, apapun itu mereka tetap anak saya, kan gitu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang sudah orang tua juga pasti sama lah. Pak, maaf ya bicara jeleknya gitu. Ele-ele anak ya orang tua akan tetap menganggap dia anak gitu kan. Atau mau dibuang, ditendang. Artinya Tuhan mendidik dan mengajar saya melalui mereka. Kira-kira hampir sama seperti itu dengan Bapak Ibu Saudara semua. Terima kasih saudara telah mau dipakai Tuhan untuk mendidik saya, untuk mengajar saya, bahkan terkadang untuk menghajar saya.
Walau artinya yang menghajar memang artinya Tuhan, tapi Tuhan pakai saudara untuk menghajar saya. Tapi saya mau belajar. Makanya kemarin saya singgung, ada kalimat begini. Bagi saya pribadi, tugas saya hanya untuk mengasihi, menyayangi, mencintai. Apapun yang terjadi, saya tidak mau membenci, saya tidak mau sakit hati, saya tidak mau. Karena tugas saya cuma mengasihi, menyayangi, dan mencintai. Apapun yang terjadi. Karena CSK adalah keluarga saya. Dalam bahasa ini, CSK adalah anak-anak saya. Apapun yang terjadi, saya hanya akan mengasihi, menyayangi, dan mencintai. Tekanan-tekanan yang akan datang enggak semakin mudah, serius. Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara belum bisa melihat, atau mungkin bisa jadi dalam bulan pertama, bulan kedua, 3 bulan di depan, 6 bulan perjalanan di tahun yang baru nanti. Mungkin ada saudara yang enggak ngerasain apa-apa, biasa aja seperti sebelum-sebelumnya. Tapi percayalah, kalau Bapak Ibu Saudara mencermati situasi yang akan terjadi nanti, itu enggak akan mudah. Makanya kita perlu banyak berdoa untuk bukan supaya situasinya diubah oleh Tuhan, tapi kitanya yang dipersiapkan oleh Tuhan. Karena bagi saya ngerasanya ini nggak akan pernah berubah sampai Tuhan datang. Perjalanannya akan tetap begini terus situasinya. Saya pernah katakan untuk Paskah 2024 itu ya, nggak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi berita yang ada di media massa itu elektronik mengatakan Israel akan membangun kembali bait suci yang ketiga di Paskah 2024. Kita tunggu sama-sama apa yang akan terjadi. Kalau iya, berarti selesai. Tuhan segera datang, itu sudah sangat pasti. Waktunya sudah sangat-sangat tidak lama lagi. Jadi buat Bapak Ibu Saudara, yuk belajar jaga kualitas, benahi kualitas hati kita. Yang sepakat katakan amin. Jaga kualitas hati. Jaga kualitas hati. Saya punya gambaran, walaupun mungkin ini tidak terlalu tepat, barangkali saya nggak ngerti, tapi saya punya gambaran. Bicara benda yang punya kualitas baik, top, luar biasa, maka benda itu akan tahan dalam segala macam situasi. Panas, hujan, api, es, macam-macam. Karena dia benda yang punya kualitas terbaik. Kualitas terbaik. Kalau benda itu punya kualitas yang terbaik, dia akan bisa mengatasi berbagai macam situasi, kondisi yang menerpa dia. Karena dia adalah benda yang berkualitas sangat baik. Itu gambaran saya. Kalau kita punya kualitas hati, mau kekurangan, sakit penyakit, panas, hujan, badai sekalipun, itu gak akan menggoyahkan kita untuk mengiring dia, katakan amin. Gak akan menggoyahkan kita, tidak akan menggoyahkan kita untuk kita masuk pada masa kelimpahan. Waktu kondisi kaya, kondisi kekurangan, tidak akan menggoyahkan kita untuk tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau punya kualitas yang terbaik. Nah, yang bisa ngerti saudara dan saya secara pribadi dengan Tuhan. Saya melihat hanya yang di luar, tapi kualitas saudara yang ngerti. Saudara bisa seseorang bisa tetap tersenyum di depan saya, di depan kita, tapi mungkin hatinya sedang perih dan teriris. Siapa yang tahu? Hanya Dia yang tahu. Tapi percayalah, malam hari ini saya berdoa, kiranya anugerah Tuhan berlimpah buat kita semua, katakan amin. Itu yang menjadikan kita punya kualitas hati yang terbaik. Serius saudara.
Nah, sisa inilah yang sebenarnya Tuhan sedang cari dari saudara dan saya, yaitu orang yang punya kualitas hati yang terbaik. Dia rendah hati, dia cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia jaga hidupnya dari semua dusta apapun itu, belajar berkata jujur dan terbuka. Kalau itu bicara bahasa Alkitab, mengasihi, mengampuni, melupakan. Mengasihi, mengampuni, melupakan. Bisa katakan sama-sama, 1, 2, 3. Mengasihi, mengampuni, melupakan. Sekali lagi, mengasihi, mengampuni, melupakan. Agar kualitas hatinya terjaga, Bapak Ibu Saudara. Agar kualitas hatinya terjaga. 1 Korintus 10 tadi yang saya janjikan, saya mau hubungkan dengan ini. Ayat yang sebentar, karena baru diingatkan ini tadi. Ayat 5. 1 Korintus 10 ayat yang kelima. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ayat ini mengacu pada catatan yang ada dalam Alkitab, dalam Bilangan ya, tidak salah ya. Dan kitab Keluaran juga ada ya Bapak Ibu Saudara. Jadi bahwa ketika orang Israel keluar dari Mesir itu bukanlah sekedar perjalanan padang gurun. Alkitab nulis dengan jelas kenapa mereka diputar-putar sampai 40 tahun. Tuhan mau habiskan generasi pemberontak selama mereka ada di Mesir itu, yang 20 tahun ke atas dibinasakan dalam perjalanan padang gurun. Dan kita tahu bersama kisah-kisah mereka yang selama mereka ada di padang gurun, apa yang terjadi. Alkitab menulis dalam catatan ini bahwa bagian terbesar dari mereka tidak diizinkan Tuhan masuk Kanaan, dihabiskan dulu di padang gurun. Maka butuh waktu 40 tahun perjalanan. Salah satunya karena maksud Tuhan adalah itu. Tetapi secara posisi yang lain itu dari sudut pandang Tuhan. Sudut pandang manusianya karena mereka berdosa kepada Tuhan. 1 Korintus 10 tadi, lanjutkan bacanya Bapak Ibu Saudara. Itu jadi catatan. Kenapa kok mereka dibiarkan Tuhan habis di padang gurun dan disisakan 20 tahun ke bawah yang masuk ke Kanaan. Karena Tuhan enggak kepingin generasi yang masuk ke Kanaan adalah generasi yang punya kualitas hati yang buruk, pemberontak, sungut-sungut, enggak pernah bisa bersyukur kepada anugerah dan kemurahan Tuhan. Generasi itulah yang mau dihabiskan sama Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara mengerti dan menangkap ini. Anda yang hari ini, siapapun Anda saat ini, Bapak Ibu Saudara mengertilah bahwa Tuhan butuh kualitas hatimu untuk masuk ke masa kelimpahan. Katakan amin. Tuhan butuh kualitas hatimu untuk menikmati apa yang Tuhan janjikan di tahun yang akan datang. Jadi kualitas hati membuat kita tidak akan tergoncangkan untuk masuk di masa kelimpahan. Zaman Ayub itu cobaannya, ujiannya dibuat miskin. Tapi besok ujiannya dibuat kaya. Saking banyaknya berkat Tuhan, saking banyaknya bahasa umumnya, omsetnya jadi tambah sibuk, jadi tambah lupa Tuhan. Waduh Pak, ada kerjaan ini Pak, waduh ada kegiatan itu, waduh ada pesanan ini Pak, waduh Pak ada itu, mohon maaf dan mohon maaf. Saya harus nangani ini Pak, saya harus nangani itu Pak. Ya, mungkin itu berkat Tuhan, tapi ingat baik-baik, di satu titik tertentu itu akan lenyap dalam sekejap mata. Catat ini baik-baik. Ketika kita gak sadar atas ujian terhadap kekayaan, itu akan dibuat Tuhan lenyap dalam sekejap mata. Catat baik-baik saudara.
Jadi nanti suatu saat saya sih berdoa tidak ada terjadi pada CSK Family, katakan amin. Tapi pada gereja Tuhan pasti, karena itu masa penyaringan. Tuhan mau cari sisanya saja untuk masuk ke Yerusalem. Tuhan cari sisanya saja untuk masuk negeri Kanaan. Lainnya dihabiskan di padang gurun. Jadi 2024 ke depan itu jadi masa penyaringan anak-anak Tuhan. Bapak Saudara, mari sadar gitu, maksud saya gitu. Sadar atas posisi dan keberadaan kita. Kita tidak bisa lagi hidup dalam kondisi keadaan seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita harus berbeda, kita harus berubah, kita harus menyikapi dengan kualitas hati yang benar di hadapan Tuhan. Supaya pada waktu kita masuk pada masa kelimpahan itu, kita akan siap untuk masuk pada masa kelimpahan itu. Jadi saudara, kualitas hati kita yang harus diperbaiki. Kualitas hati kita. Mudah tidak, gampang tidak. Justru semakin pengen menjaga kualitas hati, akan semakin banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi untuk uji, untuk ngetes. Saya itu setiap kali berdoa, Tuhan tolong buat saya untuk saya bisa menjaga hati saya. Tuhan tolong supaya saya bisa menjaga jiwa saya, pikiran saya, perasaan saya. Semakin saya berdoa seperti itu, hampir dibahasakan itu setiap waktu Tuhan izinkan saya melihat, menghadapi, merasakan sebuah situasi, kondisi yang justru menyakitkan. Waktu saya tidak ingat atas doa saya marah, saya kecewa, saya berpikir buruk, saya berprasangka jelek. Dan itu membuat saya semakin susah berdoa sama Tuhan. Tapi ketika saya ingat doa saya langsung berkata, no, keluar kau dari pikiranku setan. Kau tidak bisa mengintimidasi aku. Tuhan sudah jagai hatiku, Tuhan sudah jagai jiwaku, Tuhan sudah jagai hati perasaan. Kau tidak bisa intimidasi aku dengan peristiwa itu. Keluar demi nama Yesus. Saya minta Tuhan lagi balut saya, bebat saya dengan kasih-Nya, supaya saya bisa hanya mengasihi, menyayangi, dan mencintai. Tidak mudah memang saudara, serius tidak mudah. Tapi itu yang Tuhan mau atas saya secara pribadi. Seperti itu. Saya tidak tahu apa maksud Tuhan, tapi itulah yang Tuhan mau dari hidup saya. Semakin kita mau menjaga kualitas hati, semakin akan ada banyak hal yang Tuhan izinkan untuk menguji kita. Apakah mau tetap jaga kualitas hati atau enggak? Atau pada akhirnya menyerah pada keadaan. Pak, tidak bisa kalau begini, marah saya. Harus saya ini begini dan begitu. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama jaga kualitas hati. Kualitas hati kita akan terbukti pada hal-hal yang terjadi setiap hari di seputaran hidup kita. Kualitas hati. Saudara pulang dari gereja ini yang sungguh-sungguh belajar jaga kualitas hati, pasti nanti diuji saudara. Pasti diuji. Gak usah nunggu besok. Pulang dari gereja ini, buat saudara yang benar-benar mau merubah supaya hatinya punya kualitas yang terbaik, pasti langsung diuji. Entah dimanapun, saya tidak tahu. Tapi pasti, ingat baik-baik bila itu terjadi. Karena Anda berdoa untuk minta Tuhan tolong supaya kita bisa mempunyai kualitas hati yang terbaik. Saudara, jangan biarkan iblis menipu,
Jangan biarkan iblis menghilangkan damai sejahtera. Biarkan Tuhan yang ambil alih hidup kita, ambil alih hati kita. Perjamuan kudus sebentar kiranya akan menjadikan kita semakin mengerti bahwa aku harus menjadi sisa. Sisa itu bahasanya enggak enak, ya kan? Sisa. Seperti seolah-olah bukan yang terbaik. Kalau itu dari kita ke Tuhan, sisa itu enggak bagus. Tapi Tuhan cari sisa-sisa umatnya yang masih mau menjaga hati untuk Tuhan. Itu yang Tuhan cari, supaya masuk ke tanah perjanjian, supaya masuk pada masa pemulihan, dikeluarkan dari pembuangan, masuk ke Yerusalem yang Tuhan janjikan. Tuhan cari sisa. Tidak apa-apa kalau kita mau disebut sisa oleh Tuhan. Itu artinya kita berkualitas di hadapan Tuhan. Katakan amin. Gak apa-apa kita disebut sisa oleh Tuhan, tapi itu artinya kita masih yang terbaik. Di antara yang lain, kita yang terbaik. Maka jaga kualitas hati kita, Bapak Ibu Saudara. Mari datang kepada Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta selamanya. Ku mau cinta, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari taruh tangan kanan kita di dada. Kau melihat setiap hati kami dan Engkau mengerti apakah kami mau benar-benar memiliki sebuah kualitas hati yang terbaik di hadapan Tuhan. Hamba berdoa kepadamu untuk setiap mereka yang sungguh-sungguh menjaga kualitas hatinya di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya hari ini Roh-Mu bekerja atas kami semua. Engkau melihat, Engkau menilik, dan Engkau melawat ya Tuhan. Berikan hati yang baru, hati yang taat, hati yang mengasihi, hati yang jujur, hati yang haus akan Tuhan, yang selalu mencari perlindungan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berikanlah itu kepada setiap kami yang sungguh-sungguh mau Tuhan menjaga kualitas hatinya di hadapan Tuhan. Dan melalui perjamuan kudus yang akan kami terima, Tuhan, Kau bekerja lebih lagi di tengah-tengah kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menerima perjamuan kudus-Mu Tuhan. Biar kuasa-Mu Tuhan terus bekerja atas kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bekerjalah, bekerjalah, bekerjalah. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku mau cinta